iblis pada diri Qasun yang sebagian kaum muslimin antipati, menolak seluruhnya, dan ini keliru. Sebagiannya mengambil dengan seluruhnya, artinya mau sahih mau dhaif diambil, mau benar mau salah, mau hak mau batil. Disinilah ahlu sunnah tampil. Dari awal mula munculnya firqah yang bertentangan, maka ahlu sunnah selalu di tengah-tengah, dan begitulah kebenaran. Diawali dari kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka di tengah-tengah antara kaum yang disebut sebagai al-maghdubi alaihim dan kaum yang disebut sebagai ad-dallin. Siapa al-maghdubi alaihim? Siapa? Al-maghdubi alaihim siapa? Yahudi. Yahudi dicap sebagai al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Satu lagi ad-dallin, apa? Nasrani, sesat. Apakah al-maghdubi alaihim wal-dallin tidak sesat? Sesat. Apakah ad-dallin tidak al-maghdubi alaihim dimurkai? Tapi ada penamaan khusus. Karena dua-duanya walaupun sama-sama ahli neraka, ada kekhususan. Yang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan, yang Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Islam berada di tengah-tengah. Maka berapa kali Nabi dites oleh orang-orang Yahudi apa Nasrani? Yang ngetes Nabi Yahudi. Nasrani tidak bisa mengetes Nabi. Yang ngetes kan mesti berilmu. Yahudi ditanya begini, ditanya begini, ditanya begini, dan selalu dijawab oleh Nabi dengan wahyu, dan diakui kebenarannya oleh pendeta-pendeta Yahudi itu. Sampai mereka mengatakan, sesama mereka mengatakan, coba tanya kepada Muhammad tentang ruh. Tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab begini, ruh begini, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja, nggak mau jawab, nggak bisa jawab, berarti dia Nabi. Ini luar biasa, ilmu yang luar biasa. Dan betul kan, Nabi tidak menjawab ketika ditanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Roh urusan Allah gitu. Nabi nggak jawab begini begitu. Tapi dasar Yahudi tahu, yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebenaran, tapi tidak mau mengakui. Keluarlah dari sini bahwa meyakini, membenarkan, percaya dengan hati belum tentu beriman, ya kan? Kalau percaya di hati, membenarkan, mengakui, meyakini di hati, beriman. Yahudi beriman, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Fir'aun beriman. Ayat yang menjadi saksi bahwa Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab meyakini kebenaran. Fir'aun meyakini kebenaran Nabi Musa, Abu Jahal, Abu Lahab meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun
tidak dinyatakan oleh Allah sebagai beriman. Kenapa? Karena tidak ikrar. Harus ikrar, harus menyatakan dengan lisannya, menunjukkan kepada semua orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sebelum itu diucapkan maka tidak beriman. Nah, kembali kepada Qasun di sini. Beliau mengambil sikap tengah, kita mengikuti beliau. Wa minhum man yatakallamu fi daqa'iqiz zuhdi. Sebagian para Qasun ini, tukang cerita, tukang penasihat ini, ada yang berbicara tentang zuhud. Zuhud kan bagus, zuhud kan perintah Allah. Para nabi, para rasul, tidak ada yang tidak zuhud, semuanya zuhud. Berbicara tentang zuhud luar biasa, pembicaraan yang hak. Wa mahabbatil haq subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang cinta kepada Allah. Adakah seorang muslim ahli maksiat mengatakan saya tidak cinta kepada Allah? Saya kira tidak ada. Tidak ada ahli maksiat enggak pernah sholat, muslim tapi ya, atau Yahudi Nasrani, mereka pasti mengaku cinta kepada Allah. Falabbasa alaihi iblis, tapi dia terkena talbis iblis. Iblis menipu mereka, mentalbis mereka. Apa kata iblis? Innaka min jumlatil mausufina bidzalik. Engkau termasuk di antara orang-orang zuhud itu. Engkau termasuk di antara orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu dibikin ucub, dibikin ucub. Padahal apakah para ulama yang berbicara tentang sebuah kebaikan dia pastikan bahwa dia termasuk dalam kebaikan itu? Ketika para ulama berbicara tentang al-muqarrabin, berbicara tentang al-mukhlisun, berbicara tentang orang-orang yang ikhlas, orang-orang penyabar dan seterusnya, mereka merasa termasuk di dalamnya? Belum tentu, belum tentu ya. Ini iblis menipu mereka. Engkau pasti termasuk yang zuhud itu ya. Li'annaka lam taqdir 'ala al-wasfi hatta arafta ma tasifu wa salakta at-tariq. Nah, tidak mungkin berbicara tentang zuhud kalau dia belum zuhud. Enggak mungkin berbicara tentang ikhlas kalau dia belum ikhlas. Enggak mungkin berbicara tentang takwa kalau dia belum bertakwa. Nah, ini kan keliru. Berapa banyak orang yang berbicara tentang sesuatu dan bagus ucapannya, pembicaraannya, tapi dia belum termasuk. Ambil contoh haji lah. Anak muda, dia belajar fikih, dia tahu bagaimana tata cara manasik haji, dari mulai niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan seterusnya. Dia tahu persis sunnah-sunnahnya, bid'ah-bid'ahnya. Ada dia belajar, tapi dia belum pernah ke tanah suci, dia belum pernah ke Mekah, dia belum pernah pergi haji. Mungkinkah? Mungkinkah? Ya mungkin. Mungkin orang yang berbicara tentang sebuah ilmu tapi dia sendiri belum mengamalkan, mungkin belum sanggup, mungkin belum bisa, mungkin belum ada waktu, atau mungkin kelengahan dia. Bisakah? Bisa. Apakah para ulama yang berbicara tentang qiyamul lail, keutamaan qiyamul lail, salat paling afdal
setelah sholat wajib pasti dia sudah melaksanakannya? Belum tentu. Ya. Ini iblis menipu, mentalbis. Li'annaka lam taqdir ala wasfi hatta arafta ma tasifu wa salakta at-tariq. Ya mungkin engkau bisa berbicara seperti itu, zuhud, cinta kepada Allah, kalau engkau sendiri belum. Engkau sudah berbicara, berarti engkau termasuk ujub. Siapa makhluk pertama yang ujub? Dia sendiri, iblis sendiri. Masih ingat bagaimana kesolehan iblis, ketakwaan iblis, kedalaman ilmu iblis, ketinggian derajat iblis sebelum Adam diciptakan. Sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk Allah yang taat, yang soleh, yang bertakwa, yang kada-kada. Bahkan pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin jan dari bangsa jin, untuk memimpin para malaikat melawan jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Siapa yang membantai mereka? Dipimpin oleh iblis. Dari situ muncul ujub pada diri iblis. Ya. Maka kalau kita ujub dan ternyata ujub kita itu terlihat tidak benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada perlunya bahwa kita membuktikan bahwa ujub kita tidak benar. Ambil contoh Amr bin As. Amr bin As pernah merasa ujub ketika baru saja masuk Islam. Entah berapa hari, berapa minggu setelah masuk Islam, tiba-tiba dipercaya oleh Nabi, ditunjuk oleh Nabi sebagai panglima perang. Wah, muncul ujub di diri Amr bin As. Ya. Nah, Amr bin As mau mengecek, ya, betulkah? Maka Amr bin As bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, siapa manusia yang paling engkau cintai?" Amr bin As ujub, merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bertanyalah untuk memastikan bahwa itu benar atau salah. Siapa manusia yang paling engkau cintai ya Nabi? Nabi menjawab, Aisyah. Aisyah. Ya. Kata Amr bin As, enggak ya Rasul, maksudnya yang laki-laki. Gitu. Dia berharap dirinya disebut Amr bin As. Nabi menjawab, oh kalau laki-laki ya bapaknya Aisyah. Siapa? Oh, bapak. Amr bin As berharap barangkali yang kedua. Setelah Abu Bakar siapa ya Rasul? Dijawab Umar. Amr bin As berharap barangkali yang ketiga. Ya, siapa lagi? Bukan dia lagi. Siapa lagi? Sampai berapa belas ya? Amr bin As diam, nggak nanya lagi, khawatir jadi urutan terakhir. Ya, ini alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Amr bin As hilang ujubnya. Jika kita merasa ujub, lalu kita menemukan bukti, lalu ujub kita hilang, alhamdulillah. Coba seandainya ujubnya Amr bin As ini benar ya,
disebut namanya pertama kali kan bahaya. Kalau Abu Bakar enggak, selamat. Umar enggak, walaupun beliau tahu, tapi hilang itu. Allah yang menghilangkan itu. Abu Bakar tahu, insya Allah. Umar tahu, Utsman tahu bahwa dirinya yang paling dicintai oleh Nabi, yang terbaik di umat ini, kan beredar kalimat itu. Walaupun tidak keluar dari lisan Nabi. Khairun nas ba'da nabihim, Abu Bakar, semua Umar, semua Utsman, beredar di tengah-tengah sahabat sampai ke telinga Nabi dia. Masa Abu Bakar nggak dengar, masa Umar, Utsman nggak dengar? Insya Allah dengar, tahu. Tapi alhamdulillah Allah hilangkan rasa ujub pada diri Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka kita lihat bagaimana Abu Bakar bacaan Al-Fatihahnya, bacaan sholatnya, Al-Fatihahnya, suratnya kalah oleh tangisannya. Gitu. Berarti selamat dari ujub. Orang menangis di hadapan Allah ini ya, ini bukan di hadapan manusia. Maka yang tahu siapa? Yang bilang seperti itu siapa? Anaknya Aisyah. Yang lain nggak tahu. Berarti Abu Bakar menangis di hadapan Allah. Ya anaknya otomatis lah, keluarganya ya. Artinya di rumah. Yang tahu anaknya, putrinya, istrinya, insya Allah. Tidak di depan jamaah. Ya. Nah, orang menangis di hadapan Allah, nggak mungkin dia ujub. Justru dia merendah. Dia merasa rendah di hadapan Allah, merasa kotor di hadapan Allah, merasa banyak berdosa di hadapan Allah, dan seterusnya. Bahkan Abu Bakar menangis ketika ditanya oleh Allah lewat Nabi SAW, apakah engkau ridho dengan takdir Allah selama ini? Engkau begini, 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 begini. Itu kan Allah yang takdirkan. Engkau ridho apa tidak? Ya, menangis Abu Bakar. Wa kashfu hadha at-talbis anna al-wasfa ilmun was-suluku ghairul ilmi. Nah, ini untuk menghilangkan talbis ini, untuk mengetahui bahwa ini talbis, untuk mengetahui bahwa ini keliru. Apa? Sifat itu ilmu. Menuju ke sifat itu bukan ilmu. Sifat kaum muslimin, ambil contoh ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ilmu ini apa? Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara ya sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi, dan seterusnya. Gimana teknisnya? Nah, ini bukan ilmu. Artinya terserah. Anda istrimu mau diajak ngaji tiap minggu, seminggu 2 kali, 3 kali, boleh. Enggak diajak ngaji, tapi setiap engkau pulang ngaji, pulang cari ilmu, kasih tahu ke anak istrimu. Makan minum nggak boleh pakai tangan kiri. Dengar azan ketika apapun tinggalkan, langsung ambil air wudhu, walaupun nggak diajak ngaji. Atau anaknya di pesantren kau, supaya tahu pesantren yang sunnah, sekolah yang sunnah, supaya tahu bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, supaya tahu kalau tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, supaya tahu kalau tahlilan, muludan, manakiban, selawat nariyah itu bid'ah. Atau enggak di pesantren kan, sekolah juga sekolah umum, tapi diajarin sendiri di rumah, manggil guru privat. Nah, ini terserah, cara terserah. Intinya anak istri kita harus tahu sunnah. Tahu sunnah otomatis tahu bid'ah. Tahu sunnah nggak tahu bid'ah, ya itulah saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita hari ini tahu sunnah. Puasa Senin Kamis sunnah mereka tahu.
sholat tahajud sunnah mereka tahu, makan tangan kanan, minum pakai tangan kanan sunnah mereka tahu, dan seterusnya mereka tahu. Yang mereka nggak tahu apa? Ini bid'ah, mereka nggak tahu. Jadi sunnah semua. Ya. Perayaan Idul Fitri sunnah, peringatan Idul Adha sunnah, perayaan Maulid Nabi sunnah, perayaan Isra Mi'raj sunnah. Jadi sunnah semua. Salahnya di sini. Maka kita harus tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil, mana syirik, mana tauhid. Ya. Caranya bagaimana? Itu bukan ini. Maka jangan pernah bertanya bagaimana menyadarkan istri saya, bagaimana menyadarkan suami saya, bagaimana menyadarkan orang tua saya, mertua saya, supaya sadar meninggalkan bid'ah. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kalau ada jawaban dan jawaban itu benar, tulis dengan tinta emas, bagikan pada seluruh kaum muslimin, mereka akan sadar semua. Apa begitu? Enggak. Bisakah Nabi Nuh menyadarkan anaknya Kan'an? Nggak bisa. Bisakah Nabi Ibrahim menyadarkan ayahnya Azar? Nggak bisa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadarkan paman-pamannya? Nggak bisa. Nabi Lut menyadarkan istrinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa menyadarkan Allah, hidayah. Hidayatut taufiq. Ya. Wa minhum man yatakallamu bit-tammati wasyadkhil khariji an-syar'i. Ada juga di antara mereka yang berbicara tentang berbagai macam musibah, lalu berbicara pula bagaimana supaya selamat dari musibah-musibah itu. Tapi tidak dengan cara syar'i. Itu yang ditawarkan oleh para tokoh kita. Mereka insya Allah sama dengan kita, sama dengan umumnya kaum muslimin. Ingin kaum muslimin bersatu, ingin kaum muslimin kuat, ingin kaum muslimin menjajah bukan dijajah, ingin kaum muslimin menguasai tidak dikuasai, dan seterusnya dan seterusnya. Sama keinginannya, insya Allah seluruh kaum muslimin sama. Hanya caranya mereka tawarkan cara yang tidak syar'i. Apa? Bikin partai Islam, ya kan? Bikin bagaimana supaya kita punya presiden, punya gubernur yang islami. Caranya pemilu pilkada, ya. Apakah begitu cara yang syar'i? Ada juga yang berteori, karena kita terlalu membahas hal yang tidak prinsip. Usoli apa tidak, nawaitu apa tidak, kunut subuh apa tidak, tahlilan apa tidak, enggak prinsip, enggak usah dibahas. Kita bahas yang prinsip supaya kaum muslimin bersatu. Mereka lupa bahwa haram bersatu dalam syirik, dalam bid'ah. Ketika salah, ketika syirik, pasti tidak bersatu. Ketika semuanya bertauhid menyembah Allah satu-satunya, ketika semuanya betul-betul tidak ada yang berbuat syirik, pasti bersatu. Mana dalil? Kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu bersatu padu, ummatan wahidah. Ketika Adam dan Hawa baru saja diturunkan di muka bumi, ya, manusia baru ada dua. Adakah yang berbuat syirik?
hari itu? Tidak ada. Adakah orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani menyembah Allah satu-satunya, bertauhid, kemudian punya anak, punya cucu, punya cicit, cicitnya punya anak, ya, cicitnya punya cucu, cicitnya punya cicit, terus keadaan masih sama. Gak ada satupun orang Kristen, gak ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, gak ada. Seluruh manusia hari itu Muslim, menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada itu dukun, kuburan keramat, jimat, keris, raja, wafak, gak ada. Gak ada. Semuanya bertauhid. Itu yang dimaksud oleh ayat tadi. Kana nasu ummatan wahidatan. Kita sikoh dengan Ibnu Abbas. Ini kan tafsiran Ibnu Abbas. Kalau ada yang menyalahkan tafsiran Ibnu Abbas, bolehlah. Gak ada yang menyalahkan. Sepanjang zaman dari At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir sampai yang terakhir As-Sa'di, gak ada yang menyalahkan tafsiran Ibnu Abbas tadi, bahwa kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Itu di zaman Nabi Adam dan Hawa, berikut cucunya, cicitnya, terus sampai 10 abad, 1000 tahun berarti. Sampai 1000 tahun lamanya. Gak ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, yang Muslim pun gak ada yang percaya dengan dukun, keris, jimat, kuburan keramat. Semuanya bertauhid. Dinyatakan oleh Allah, kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia bersatu padu. Jadi sebetulnya kalau kaum muslimin ingin bersatu, yang mudah, bikin semuanya bertauhid. Ketika masih ada yang syirik, ya tidak bersatu. Ketika tidak bersatu, ya jangan harap. Jangan harap Allah akan berikan kekuasaan, Allah akan berikan kehebatan, Allah akan berikan kemenangan. Jangan berharap. Benar otomatis bersatu, bersatu tidak otomatis benar. Maka yang penting benar. Gimana caranya supaya kaum muslimin jauh dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat? Satu-satunya cara, ya berdakwah. Terus berdakwah. Dan wajib sabar berdakwah. Satu sehari, kan begitu. Nah, mereka ini berbicara tentang bencana, musibah dan seterusnya. Kemudian berbicara pula bagaimana supaya keluar dari berbagai macam bencana musibah, tapi tanpa dalil, tanpa kaidah syar'i. Akhirnya ngarang sendiri. Ya, karena kita tidak menguasai teknologi. Coba kalau kaum muslimin menguasai teknologi. Karena kaum muslimin tidak menguasai ekonomi. Coba kalau kaum muslimin menguasai ekonomi, insya Allah. Mereka lupa teknologi, ekonomi, dan seterusnya. Itu cuma masalah teknis, asbab. Intinya Allah mau tolong apa tidak kita ini, kan selesai. Kalau Allah mau tolong kaum muslimin hari ini juga, nggak usah bulan depan, tahun depan, hari ini. Hancur Amerika, hancur Eropa, hancur Jepang, Islam berkibar. Hari kalau Allah mau berkuasa, kan? Berarti kita harus akui Allah belum berkenan. Allah belum mau menolong kaum muslimin. Tanda tanya besar. Kenapa Allah nggak mau? Itu dia. Itu dia jawabannya, bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya, intan surullah yang surkum. Allah akan tolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Kita harus akui kita belum menolong agama Allah. Jangankan agama Allah yang ada di tetangga kita, teman kita, agama Allah yang ada di anak istri kita belum tolong. Bahkan di diri kita.
Berapa banyak dari kita yang subuh masih kesiangan? Berapa banyak di antara kita yang masih menunda sholat? Berapa banyak dari kaum muslimin yang masih makan riba, judi asuransi? Belum yang berzina, minum khamar, berjudi. Belum yang terbesar, masih terkena subhat syirik dan bid'ah. Gimana mau ditolong? Syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, tidak dibenahi, malah buru-buru masuk parlemen. Allah nggak tolong, dan itu yang terjadi. Kan Partai Islam dari Masyumi kan, beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa Allah nggak tolong? Kenapa di negeri kita itu Allah nggak tampilkan seorang ulama besar untuk memimpin negeri ini? Dan ketika ada seorang ulama besar memimpin negeri ini, apakah kemudian selesai? Presiden kita seorang ulama besar yang paling berilmu, yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, memimpin negeri ini, selesai masalah umat? Enggak. Bukan tergantung pemimpinnya, tapi tergantung kita semua rakyat. Kalau kita sebagai rakyat mayoritas bersih dari syirik dan bid'ah, jauh dari zina, khamar, judi dan seterusnya, hampir-hampir nggak ada yang subuh kesiangan, yang selalu menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, insya Allah Allah akan tolong. Sebagaimana negeri sana ditolong oleh Allah, tandus, gersang, jarang tanaman yang tumbuh, tapi buah-buahan terbaik, sayur-sayuran terbaik ada di situ. Kebalikan di kita, apa buah-buahan yang gak ada di negeri kita? Tapi adakah di antara saudara kita yang pengen makan durian aja susah, pengen makan mangga, pengen makan buah-buahan nggak bisa? Adakah? Banyak. Nah, ini ajib kan? Ini aneh. Kenapa? Karena yang di sana ditolong oleh Allah, yang di sini ya nggak ditolong oleh Allah. Kenapa nggak ditolong? Ya gimana mau ditolong? Syirik dan bid'ah di mana-mana. Dosa yang paling disukai oleh iblis ada. Dosa yang paling dibenci oleh Allah banyak di situ. Di mana Allah mau tolong? Ya. Maka kita harus akui, dakwah yang insya Allah mendatangkan pertolongan Allah, dakwah salaf. Dan dakwah salaf tidak buru-buru berbicara gimana kita siasat syariah, ekonomi Islam, enggak. Itu buru-buru. Dakwah salaf berbicara tentang tauhid, akidah, manhaj, bagaimana menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, itu dakwah salaf. Maka jangan ikut tergoda seperti mereka yang asyik berdakwah tentang sedekah, ekonomi, persatuan umat, siasat syariah. Jangan tergoda. Terus sabarkan diri kita. Tauhid akidah, manhaj. Insya Allah Nabi saja diberi waktu 13 tahun, bukan main-main. Padahal Nabi ya, 13 tahun belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada wudu, belum ada hukum riba, bahkan khamar belum diharamkan. Apa 13 tahun pertama? Akidah, tauhid. Jadilah seperti yang diucapkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, masih ingat? Seandainya Rasulullah pertama kali berdakwah langsung mengatakan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi dan seterusnya, kata Aisyah nih, khamar akan tetap diminum, riba akan tetap dilakukan, judi akan tetap dilakukan, dan begitu seterusnya. Kenapa kaum muslimin ketika diharamkan khamar misalnya langsung ditumpahkan ke jalanan,
betul-betul sami'na wa ata'na. Karena dia diawali dengan dakwah tauhid, dakwah akidah. Dan insya Allah kita saksikan bagaimana jamaah yang terus diajarkan tauhid akidah dengan jamaah yang cuman diajarkan fikih misalnya. Ini haram, ya, ini boleh. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab malam ini. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.